Namaku Citra Ayu Prameswari. Dari luar hidupku terlihat seperti dongeng yang dipenuhi kemewahan. Rumahku seperti istana, bangunannya tinggi dan megah, berdiri di atas tanah luas dengan taman yang selalu dipenuhi bunga segar. Ada kolam renang, lapangan tenis, bahkan ruang baca pribadi yang seharusnya jadi surga bagi siapapun. Tapi tahukah kamu, semua kemewahan itu tidak pernah benar-benar membuatku merasa hidup. Orang-orang bilang aku beruntung. Mereka menyebutku Tuan Putri dari keluarga Prameswari. Aku tidak butuh memikirkan apapun, hanya tinggal menikmati hidup. Tapi mereka tidak tahu kenyataannya. Papa, satu-satunya orang yang dulu paling aku sayangi, sekarang sudah terlalu tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia mengelola 5 perusahaan besar, pulang hanya untuk tidur, kadang bahkan tidak pulang berhari-hari. Jika pulang pun, dia hanya membawa setumpuk telepon dan rapat yang seakan tak ada habisnya. Mama, dia lebih sibuk dengan kehidupan sosialnya. Setiap hari ada undangan pesta, arisan, atau acara amal. Tapi semua itu hanya kamuflase. Mama tak pernah benar-benar hadir di rumah ini, apalagi hidupku. Aku punya seorang kakak laki-laki namanya Kevin. Tapi dia seperti hantu, hanya muncul kalau ada urusan bisnis keluarga atau jika butuh sesuatu. Kami bahkan jarang bicara. Jika bertemu pun hanya basa-basi singkat, seperti 2 orang asing yang kebetulan tinggal di tempat yang sama. Lalu aku hanya bayangan di balik dinding rumah besar ini. Aku kuliah di universitas ternama, punya mobil pribadi dan fasilitas lengkap. Tapi tidak ada yang benar-benar peduli tentangku. Apa aku senang, apa aku sedih, tidak ada yang pernah bertanya. Kadang aku merasa seperti boneka porselen, ditaruh di rak pajangan, terlihat cantik tapi tak berguna. Ada hari-hari di mana aku hanya duduk diam di taman belakang, menatap langit kosong, bertanya dalam hati, apa sebenarnya arti hidupku? Sampai pada suatu hari yang terlihat biasa saja, hidupku berubah sedikit demi sedikit karena kehadiran seseorang yang tak pernah aku duga. Namanya Rangga. Dia datang sebagai supir baru di rumah ini. Tidak banyak bicara, selalu menunduk kalau bertemu mama, selalu bersikap sopan pada semua orang. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah caranya memandang dunia. Tenang, dalam, dan jujur. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya. Bagiku dia hanya salah satu dari banyak pekerja di rumah ini yang datang dan pergi. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak pernah memandangku seperti orang lain memandangnya. Tidak dengan kagum yang dibuat-buat, tidak dengan rasa segan yang berlebihan, dan tentu saja bukan dengan rasa takut seperti para pekerja lainnya. Hari pertama aku benar-benar menyadari kehadirannya adalah saat aku duduk sendirian di taman belakang. Hari itu aku baru saja bertengkar dengan mama. Masalah klasik. Aku tak mau ikut menghadiri pesta ulang tahun seorang sosialita yang bahkan tak aku kenal. Mama marah besar. Katanya, kamu tidak akan pernah tahu nilai namamu di dunia ini kalau kamu terus bersembunyi. Aku tidak tahu kenapa kata-kata itu menyakitkan, tapi aku menangis. Bukan karena kata-katanya saja, tapi karena aku merasa tidak dikenal, tidak dianggap bahkan oleh ibuku sendiri. Aku duduk di bangku taman dengan mata sembab, tidak peduli pada dunia, tak peduli pada siapapun yang lewat. Lalu tiba-tiba ada sabut tangan putih yang diletakkan pelan di sebelahku. Aku menoleh. Rangga berdiri di sana, tidak berkata apa-apa, tidak mencoba bersikap sok akrab, hanya sekilas menatapku, lalu kembali berjalan menjauh. Tapi itu cukup, itu lebih dari cukup. Karena di saat semua orang di rumah ini pura-pura tidak melihat air mataku, dia datang diam-diam, tanpa suara, tapi penuh empati. Satu isyarat kecil darinya membuatku merasa seperti manusia lagi. Sejak hari itu aku mulai memperhatikannya. Rangga selalu tepat waktu. Mobil sudah siap di garasi sebelum aku turun. Dia tahu rute tercepat ke kampus tanpa harus bertanya.
Dia bahkan tahu kapan aku ingin membuka jendela dan membiarkan angin masuk. Suatu kali kami terjebak macet. Tak ada obrolan, hanya diam. Tapi aku bisa mencium aroma khas dari kursi depannya. Aroma sabun mandi sederhana dengan wangi kayu dari pewangi mobil. Entah kenapa, aku merasa nyaman. Aku mulai mencari-cari alasan untuk berbicara dengannya. Kadang aku pura-pura lupa arah ke tempat yang sudah sering aku kunjungi, hanya agar bisa mendengar dia menjelaskan. Kadang aku pura-pura tertidur hanya agar bisa diam lebih lama dalam keheningan yang terasa damai. Pernah suatu malam, hujan turun deras saat aku pulang dari kampus. Payungku ketinggalan. Aku berdiri di pinggir gedung dengan panik, mencoba menghubungi siapapun yang biasa menjemput. Semua sibuk. Aku bahkan sempat berpikir untuk memesan ojek online saja. Tapi belum sempat aku klik aplikasi, sebuah mobil hitam berhenti di depanku. Kaca jendela diturunkan dan di baliknya ada wajah Rangga. Dia tidak berkata apa-apa, hanya turun membuka pintu belakang untuk sambil menahan payung di atas kepalaku. Kami berlari ke mobil, basah kuyup. Di dalam mobil aku gemetar, tapi dia memberikan handuk kecil dari dashboard. Aku memeluk tubuhku sendiri, mencoba menghangatkan diri. Lalu aku menatapnya dari kursi belakang. Matanya masih fokus ke jalan, tapi ada ketenangan di wajahnya, seperti seseorang yang tahu bahwa dunia ini bisa tetap sederhana kalau kita mau jujur pada hati. Sejak saat itu, aku mulai berubah. Aku tak lagi melihat Rangga sebagai supir. Aku melihatnya sebagai seseorang yang hadir saat tak ada orang lain yang peduli. Tentu saja aku tidak berani bilang ini kepada siapapun. Mama pasti akan marah besar, papa akan kecewa, kakakku akan menganggapku gila. Tapi siapa peduli? Aku hanya ingin merasa dicintai. Dan Rangga dengan semua diamnya, semua kesederhanaannya berhasil membuatku merasa hidup. Aku ingat sekali saat kami berhenti di minimarket kecil karena aku bilang ingin beli camilan. Aku keluar sendiri, tapi saat aku kembali, aku lihat dia duduk di kursi supir sambil membaca buku kecil usang. Aku penasaran dan tanpa sadar bertanya, "Baca apa?" Dia terlihat kaget, tapi lalu tersenyum kecil. "Buku puisi, warisan dari ibu." Aku tak menyangka jawaban itu. Seorang supir baca puisi. Dan sejak saat itu, aku tahu harus lebih mengenalnya. Karena di balik seragam hitam sederhana dan wajah tenangnya, aku yakin Rangga menyimpan dunia yang tidak pernah aku kenal. Dunia yang mungkin bisa membuatku merasa bukan hanya sebagai tuan putri palsu dari rumah besar ini. Aku mulai menyimpan senyum kecil tiap kali kami bertemu di pagi hari. Dia membalasnya dengan anggukan sopan. Tapi aku tahu ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, perlahan, diam-diam, tapi nyata. Dan aku yang selama ini hidup dalam rumah megah namun hatiku kosong, mulai percaya bahwa mungkin cinta itu tidak selalu datang dalam bentuk pesta dan perhiasan. Kadang cinta datang dalam bentuk sapu tangan diam di bangku taman. Dan sejak hari itu, aku tak bisa berhenti menatapnya dari jauh. Aku tidak tahu sejak kapan perasaanku terhadap Rangga berubah. Awalnya hanya perasaan, lalu kagum, kemudian merasa nyaman. Tapi lama-lama, hatiku mulai berdetak tak wajar setiap kali mendengar suara langkah kakinya melewati lorong rumah. Aku tak tahu, dan aku tahu lagi itu berlebihan. Tapi entah kenapa kehadirannya membuat dunia yang suram ini terasa lebih berwarna. Aku mulai mencari-cari alasan agar bisa bicara dengannya. Kadang aku pura-pura lupa menaruh buku kuliah di mobil dan memintanya mengambilkan. Kadang aku minta diantarkan ke tempat yang bahkan aku sendiri tak butuh ke sana, hanya agar bisa duduk bersamanya dalam mobil, dalam hening yang tenang. Aku mulai menikmati keheningan itu. Bahkan suara mesin mobil pun terasa seperti musik yang menenangkan ketika dia balik kemudinya. Rangga tetap menjaga sikap. Dia selalu sopan, tak pernah melampaui batas. Tapi aku tahu dia mulai memperhatikanku. Saat aku turun dari tangga, dia sudah siap di depan pintu.
Ketika aku lupa membawa payung, dia diam-diam menunggu di luar dengan satu payung di tangannya, menahan hujan demi aku. Ada banyak hal kecil yang tak bisa aku lupakan, seperti caranya berdiri sedikit lebih dekat saat kami berhenti di parkiran yang gelap, atau caranya diam-diam memalingkan wajah saat aku menatap terlalu lama. Seolah-olah dia menyimpan rahasia yang sama denganku, perasaan yang seharusnya tak pernah ada. Aku mulai menulis namanya di buku harian, sesuatu yang bahkan aku sendiri malu mengakuinya. Aku mencoret dan mengganti namanya berkali-kali, tapi tetap saja, setiap malam sebelum tidur, aku mengingat setiap momen bersamanya. Senyumannya, suaranya, tatapannya, dan entah kenapa aku mulai berdoa untuknya. Bukan hanya untuk keselamatannya, tapi juga agar dia tidak pergi dari hidupku. Namun seperti yang kuduga, dunia ini kejam, terlalu kejam bagi cinta yang tidak sesuai aturan. Mama mulai curiga, mungkin karena aku lebih sering terlihat bahagia, atau mungkin karena aku mulai malas menghadiri acara-acara sosial keluarga yang menurutku palsu. Aku tahu Mama memperhatikan, tapi aku tak pernah menyangka dia akan langsung menyerang seperti itu. Hari itu aku sedang membaca buku di ruang tengah ketika dia memanggilku ke ruang tamu. Suaranya terdengar dingin, seperti saat dia marah pada pembantu yang menjatuhkan vas bunga antik. Aku berjalan pelan, sedikit gugup, karena firasatku tak enak. Dan benar saja, begitu aku duduk di hadapannya, dia langsung bicara tanpa basa-basi. Jangan terlalu dekat dengan supir, harga dirimu lebih tinggi dari itu. Aku terdiam. Nafasku seperti berhenti seketika. Kata-katanya tajam seperti pisau. Tidak ada emosi di wajahnya, hanya ada kemarahan yang dibungkus dengan nada bicara elegan khas wanita kelas atas yang merasa semua orang bisa dia atur. Aku tidak tahu harus menjawab apa, karena kalau aku membantah, dia pasti akan makin curiga. Tapi jika aku diam, hatiku tak akan tenang. Kalimatku tercekat. Aku bahkan tak bisa menyelesaikannya karena air mataku lebih dulu mengalir. Mama menatapku lama, lalu menghela nafas. Citra, kamu ini anak keluarga Prameswari. Kamu punya masa depan besar. Jangan rusak hidupmu hanya karena emosi sesaat. Dia lalu berdiri dan meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Tapi bukan langkahnya yang paling menyakitkan, bukan pula ucapannya. Yang paling menghancurkan adalah kenyataan bahwa aku tahu dia benar. Aku mencintai Rangga dan aku juga tahu aku tidak boleh mencintainya. Hari itu aku merasa hatiku remuk. Aku mengurung diri di kamar sepanjang malam. Aku menangis, tapi tanpa suara. Seperti biasa, tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Esoknya, aku tetap menjalani hariku seperti biasa, ke kampus, pulang, makan malam, dan pura-pura baik-baik saja. Tapi setiap kali melihat Rangga, dadaku terasa sesak. Aku jadi takut menatapnya. Takut Mama memergoki dari jendela, takut tatapan kami terlalu lama, takut kami terbaca. Aku tahu Rangga juga merasakannya. Dia mulai menjaga jarak lebih ketat, tak lagi menunggu terlalu dekat, tak lagi bicara lebih dari yang diperlukan. Tapi justru itu yang membuatku makin yakin dia juga merasakan hal yang sama. Suatu hari saat aku duduk di taman belakang, Rangga datang seperti biasa untuk menyerahkan kunci mobil yang biasa dia letakkan di meja samping. Tapi kali ini dia berhenti sebentar, hanya sebentar, lalu berkata pelan, "Maaf, kalau kehadiran saya bikin kamu jadi tertekan." Aku menoleh cepat, menatapnya. Aku ingin menjawab, ingin berkata bahwa justru dia satu-satunya yang membuatku bertahan. Tapi mulutku terkunci. Aku hanya bisa menggeleng pelan sambil menunduk, menahan air mata. Dia tidak bicara lagi, hanya berjalan pelan menjauh. Hari-hari setelah itu terasa seperti siksaan. Aku mencoba fokus ke kuliah, mencoba mencari alasan untuk pergi dari rumah lebih lama. Tapi tak ada tempat yang bisa menggantikan kenyamanan saat aku berada di mobil bersamanya. Tak ada senyuman yang bisa menggantikan hangatnya tatapan diamnya. Aku merasa kehilangan.
Padahal dia masih ada, tapi kedekatan yang kami telah berubah menjadi jurang yang tak bisa kami seberangi. Beberapa malam kemudian, saat aku hendak tidur, aku mendengar suara hujan deras di luar. Aku berdiri di balik jendela kamar, melihat ke arah garasi. Mobil Rangga sudah tidak ada. Mungkin dia sudah pulang, tapi entah kenapa aku merasa ingin keluar. Aku memakai jaket, mengambil payung, dan diam-diam berjalan ke taman belakang. Dan di sanalah dia. Rangga duduk di bangku kayu bawah pohon mangga, mengenakan jaket dan basah kuyup. Dia menatap langit gelap dengan pandangan kosong. Aku berjalan pelan mendekatinya. Payungku tak cukup besar menutupi kami berdua, tapi aku tetap berdiri di sampingnya. "Aku kira kamu udah pulang," bisikku. Dia menoleh. Matanya tampak lelah tapi tetap hangat seperti biasa. "Aku cuma gak bisa langsung pergi. Hati saya masih tertinggal di sini." Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Rangga berdiri perlahan, lalu menatapku dalam. "Kita gak seharusnya kayak gini, Citra. Tapi aku gak bisa bohong. Aku suka sama kamu." Air mataku langsung jatuh tanpa bisa aku tahan. "Aku juga," jawabku lirih. Kami berdiri di bawah hujan. Tidak bersentuhan, tidak berpelukan, tapi aku merasa malam itu hati kami akhirnya saling berbicara. Dalam diam, dalam luka, dalam rindu yang tak pernah bisa kami ucapkan secara utuh. Tapi kami tahu, dunia tidak akan membiarkan kami begitu saja. Malam itu juga, Mama mengetuk pintu kamarku dengan nada keras. Aku menyembunyikan air mataku lalu membukakan pintu. "Besok, kamu ikut aku ke acara gala dinner di Hotel Bintang 5. Banyak investor penting di sana, termasuk anak Pak Rudi. Dia tertarik mengenal kamu." Aku menatap Mama dengan tatapan kosong. "Aku gak mau." Mama mendesis. "Citra, kamu pikir kamu bisa pilih hidupmu sesuka hati? Jangan bodoh, kamu bukan anak kecil lagi. Jangan karena perasaan sesaat, kamu mengorbankan semuanya." Aku ingin berteriak, ingin berkata bahwa cinta itu bukan kebodohan. Tapi apapun yang aku ucapkan tidak akan mengubah pikiran Mama. Dia pergi meninggalkan pintu terbuka, dan aku berdiri di ambang pintu, menggenggam perasaanku yang sudah hancur. Hari-hari berikutnya semakin menyiksa. Rangga tidak lagi mengantarku. Dia diganti dengan supir lain. Katanya Rangga ditugaskan antar jemput papa ke proyek luar kota. Tapi aku tahu itu bukan tugas biasa. Itu cara Mama menjauhkan kami. Dan aku merasa seperti ditusuk dari dalam, karena saat aku akhirnya berani mencintai seseorang, dunia merenggutnya dariku begitu saja. Ternyata cinta diam-diam itu memang indah, tapi juga sangat menyakitkan. Hari-hari terasa semakin sunyi, meski rumah ini tak pernah benar-benar sepi. Ada saja suara-suara dari para pembantu, bunyi sendok dan garpu di ruang makan, bahkan tawa palsu dari Mama saat berbicara di telepon. Tapi tidak ada suara yang benar-benar menenangkan hatiku, terlebih sejak Rangga mulai menjaga jarak. Kami tidak banyak bicara lagi, bahkan sejak dia kembali dari tugas luar kota bersama Papa. Hubunganku dengannya berubah. Aku tahu itu bukan sepenuhnya salahnya. Aku juga tak bisa bersikap seperti dulu. Kami hanya saling menyapa seperlunya dengan tatapan yang tidak pernah berani bertahan lebih dari 3 detik. Tapi entah kenapa, setiap kali aku berjalan ke halaman, tanpa sadar mataku mencarinya. Setiap kali ada suara langkah di koridor rumah, aku berharap itu dia. Dan setiap kali aku melihatnya berdiri di garasi sambil membersihkan mobil atau memeriksa ban, hatiku mencubit pelan. Karena dia masih di sana, tapi juga terasa sangat jauh. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa seperti ini, berpura-pura tidak mencintainya, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, padahal jiwaku sudah separuh hancur. Tapi aku tidak punya pilihan, setidaknya itulah yang selalu dunia katakan padaku. Sampai suatu malam, segalanya berubah. Rumah ini tak lagi terasa aman, bahkan lebih menyesakan dari sebelumnya. Kakakku Kevin pulang dari luar negeri dengan membawa
serta seseorang wanita muda bernama Adelia. Dia adalah tunangannya. Mama sangat antusias menyambut Adelia seolah-olah dia calon ratu. Rumah dibersihkan besar-besaran, semua pelayan disibukkan dengan jamuan makan malam keluarga, dan aku hanya disuruh berdandan dan ikut duduk di meja seperti boneka pajangan. Adelia cantik, terlalu cantik bahkan. Kulitnya putih bersih, rambutnya panjang lurus seperti iklan sampo mahal, dan cara bicaranya begitu anggun dan datar. Tidak ada satupun celah di dirinya yang bisa dikritik, tapi justru karena itu aku merasa aneh. Entah kenapa aku tidak suka dia. Aku tahu itu terdengar kekanak-kanakan, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa dingin. Seperti es, seperti dia tak benar-benar hadir dalam setiap kalimat yang ia ucapkan. Bahkan saat Kevin memegang tangannya di depan mama dan papa, aku bisa melihat tatapan kosong di matanya. Aku tak ingin ikut campur, tapi rasanya tidak nyaman itu makin kuat sejak aku tak sengaja mendengar percakapan mereka. Malam itu, aku turun dari kamarku untuk mengambil air di dapur. Semua pelayan sudah tidur, rumah sunyi. Tapi ketika aku lewat ruang kerja kecil di dekat tangga, aku mendengar suara Kevin. "Kita bisa batalkan ini kalau kamu mau, Del. Aku tahu kamu gak cinta aku." Suaranya pelan, tapi jelas. "Aku juga tahu kamu gak cinta aku, Kev," jawab Adelia, dingin, tenang. "Tapi orang tua kita butuh merger perusahaan itu, dan aku butuh status ini. Jadi, lebih baik kita jalani saja." Aku berdiri membeku di balik tembok. "Jangan khawatir," lanjutnya. "Kita bisa hidup dengan perjanjian. Aku gak akan ganggu kehidupan pribadi kamu." Ada jeda panjang sebelum Kevin menjawab, "Baiklah." Aku merasa lemas. Kakakku menjalani hidup hanya karena tuntutan bisnis. Menikah bukan karena cinta, tapi karena kewajiban. Dan entah kenapa aku merasa seperti melihat cermin. Seperti itulah masa depanku jika aku terus diam. Jika aku terus membiarkan dunia memaksaku hidup dengan cara yang bukan pilihanku sendiri. Aku kembali ke kamar dengan langkah berat. Tapi aku tidak bisa tidur. Aku duduk di balkon, memandangi langit malam, dan merasakan air mata turun satu persatu. Aku tak tahu mengapa, tapi rasanya seperti seluruh tubuhku dihimpit kenyataan yang terlalu menyakitkan. Malam itu, aku pergi ke taman belakang, tempat satu-satunya yang masih terasa seperti milikku. Tempat aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa label, tanpa beban. Aku duduk di bangku yang sudah mulai dingin karena embun malam. Suara jangkrik terdengar samar, langit gelap tanpa bintang, seperti hatiku malam itu, kosong dan dingin. Aku tidak tahu berapa lama aku di sana, tapi tiba-tiba aku mendengar langkah pelan di belakangku. Rangga. Dia datang tanpa suara, seperti biasa, tapi malam itu langkahnya terasa berbeda, lebih pelan, lebih ragu. Aku tidak menoleh, tapi aku tahu dia berdiri tidak jauh dariku. "Kamu gak masuk, Mbak?" Suaranya lirih. Aku menggeleng pelan, masih menunduk. Di dalam terlalu ramai, tapi hatiku terlalu sepi. Dia tak langsung menjawab, tapi aku mendengar nafasnya dalam, tenang, dan tiba-tiba terasa hangat. "Kalau kamu ingin pergi dari semua ini, aku akan ikut." Aku menoleh cepat, menatap wajahnya yang separuh tertutup bayangan pohon, tapi sorot matanya jelas, jujur, seperti malam pertama kali dia meletakkan sapu tangan di bangku taman ini. "Kamu gak takut kehilangan pekerjaan?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia menggeleng pelan. "Aku lebih takut kehilangan kamu." Dan air mataku pun tumpah. Aku berdiri, lalu melangkah ke arahnya. Dia tidak mundur, tidak bicara lagi, tapi aku tahu perasaannya bukan sekedar kata-kata. Aku bisa merasakannya dari cara menatapku dalam, terluka dan penuh cinta. Aku peluk dia malam itu erat. Tidak peduli lagi siapa kami, tidak peduli jika rumah ini punya dinding tebal atau kamera tersembunyi. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut lagi mencintainya.
karena pelukannya terasa seperti rumah yang selama ini aku cari. Kami kabur malam itu juga, tak sempat membawa banyak barang, hanya satu koper kecil milikku dan jaket tipis milik Rangga. Kami tak tahu akan kemana, hanya mengandalkan Google Maps dan doa yang tak putus kami ucapkan sepanjang jalan. Rangga menyetir mobil tuanya yang penuh bunyi di setiap belokan. Suara mesinnya seperti batuk-batuk, tapi di dalamnya kami merasa bebas untuk pertama kalinya. Tidak ada aturan, tidak ada sorotan mata tajam, tidak ada dinding-dinding rumah mewah yang menyimpan luka. Kami menyusuri jalan tol di malam hari. Di radio, lagu lama mengalun pelan. Jendela mobil terbuka sedikit, membiarkan angin malam masuk dan mengacak rambutku. Aku duduk diam, menatap lampu-lampu jalan yang lewat cepat, dan dalam hati aku hanya bisa membisikkan, Tuhan, biarkan kami punya rumah meski tak megah, biarkan kami bahagia meski hanya berdua. Kami tiba di sebuah kota kecil tak jauh dari pinggiran, tapi cukup asing untuk menyembunyikan kami dari sorotan keluarga. Kami menyewa kamar sempit di belakang sebuah toko kelontong. Tempatnya pengap, dindingnya sedikit mengelupas dan toiletnya harus disiram pakai ember. Tapi kami tidak mengeluh. Kami tidur beralaskan kasur tipis, saling memeluk satu sama lain di tengah dingin yang menusuk. Kami tak butuh selimut tebal, pelukan Rangga lebih hangat dari segalanya. Keesokan harinya kami mulai dari nol. Aku melamar jadi kasir di minimarket lokal. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk makan dan bayar kos. Rangga mendaftarkan diri jadi driver ojek online. Dia bekerja dari pagi sampai malam. Seringkali aku hanya bisa menunggu dalam cemas setiap kali dia pulang larut. Tapi begitu dia membuka pintu dan tersenyum lelah, semua rasa takutku lenyap seketika. Kami hidup sederhana, sarapan roti tawar dan kopi saset, makan malam mie instan dibagi dua sambil duduk bersila di lantai, nonton film dari laptop tua yang hanya bisa nyala kalau disambung langsung ke colokan. Tapi anehnya, justru itulah hari-hari paling indah dalam hidupku. Kami tertawa lebih sering, bicara lebih dalam, mengenal satu sama lain tanpa topeng, tanpa status. Kami tidak hanya saling jatuh cinta, kami saling menyembuhkan. Rangga sering mencium dahiku sebelum berangkat kerja. Kadang membawakan aku bunga liar yang ia petik di pinggir jalan. Kadang membelikan bakso keliling untuk makan malam, walau harus putar arah 5 km. Dan aku mencucikan bajunya dengan tangan, menyetrika kemejanya yang lusuh, dan menunggu di depan pintu dengan harapan ia selalu pulang dengan selamat. Tapi hidup tidak pernah benar-benar membiarkan kita bahagia begitu saja. Suatu sore, saat aku baru pulang dari toko dan sedang mencuci kaki di ember, aku melihat dua mobil berhenti di depan gang sempit menuju kos kami. Mobil-mobil itu asing, terlalu mengkilap untuk berada di tempat sesederhana ini. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku buru-buru masuk ke kamar, menutup gorden, menahan napas. Tapi belum sempat aku bicara pada Rangga yang baru pulang 5 menit lalu, suara ketukan keras terdengar. 3 pria bersetelan jas hitam berdiri di depan pintu. Di belakang mereka, seseorang yang sangat aku kenal berdiri dengan wajah keras dan penuh amarah. Papa. Aku tak bisa bicara, lututku lemas. Papa masuk tanpa permisi, diikuti oleh seorang pria berkacamata yang ku tahu pasti adalah pengacara keluarga. Mereka membawa dokumen, ancaman, dan satu kalimat yang menghancurkan semua mimpi kami. Kamu pulang, atau Rangga kami penjarakan atas tuduhan penculikan, pelanggaran kontrak kerja, dan pencemaran nama baik keluarga. Suara Papa dingin, matanya penuh kemarahan. Tak ada cinta di sana, tak ada sedikit pun keraguan. Aku jatuh terduduk. Rangga berdiri di belakangku, tak bergeming. Tapi aku bisa merasakan tubuhnya menegang. Dia menggenggam tanganku erat saat seolah ingin melindungiku dari dunia yang terlalu kejam.
Tapi kami tahu, kami tak punya kekuatan. Kami hanya sepasang kekasih dengan uang pas-pasan dan harapan seadanya. Sementara di hadapan kami berdiri kekuasaan yang bisa menghancurkan hidup siapapun hanya dengan satu tanda tangan. Aku menatap Rangga lama dan untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan di matanya. Aku menggenggam tangannya lebih erat lagi, bibirku gemetar, tapi akhirnya aku bisa bicara. Aku cinta kamu, tapi aku gak ingin kamu masuk penjara karena aku. Tangis kami pecah malam itu di kamar sempit, di bawah cahaya lampu redup, di antara tumpukan pakaian yang belum sempat disetrika dan mie instan yang belum sempat dimasak. Kami berpelukan lama, tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan hancurnya hati kami. Paginya, aku pulang. Papa mengatur semuanya. Mobil mewah menjemputku, pengacara keluarga memastikan semua berkas sudah aman. Tidak ada yang bicara selama perjalanan, hanya suara ban yang beradu dengan aspal dan tangisku yang tak tertahan di dada. Sampai hari ini, aku tidak tahu kemana Rangga pergi setelah itu. Nomor ponselnya tidak aktif, kos kami kosong, barang-barangnya hilang, seperti dia menutup semua jejak. Mungkin demi melindungi aku, atau mungkin karena dia terlalu hancur untuk kembali. 5 tahun kemudian, aku berdiri di depan kelas, menjelaskan tentang teori komunikasi kepada mahasiswa semester awal. Suaraku tegas, tapi hatiku tetap punya ruang kosong yang tak pernah bisa diisi siapapun. Aku sudah jadi dosen tetap di sebuah universitas negeri di kota tempat kami pernah bersembunyi dulu. Aku memilih tinggal di sini. Entah kenapa, aku merasa jiwaku tertinggal di tempat ini. Di jalan-jalan sempitnya, di aroma kopi pagi di warung kecil, di kenangan bersama Rangga. Banyak pria datang dalam hidupku. Beberapa melamar, beberapa berjanji memberi dunia. Tapi aku hanya tersenyum menolak dengan lembut karena hatiku masih menunggu seseorang yang dulu berjanji akan kembali jika sudah pantas. Sore itu, aku pulang seperti biasa, melewati jalan kampus yang sepi, menuruni tangga kecil menuju parkiran. Angin sore mengibaskan rambutku. Aku menunduk, membuka kunci motor. Lalu aku melihatnya. Seseorang berdiri di dekat gerbang utama. Rambutnya lebih rapi, tubuhnya lebih dewasa, bajunya sederhana tapi bersih. Tapi sorot matanya, Tuhan, sorot matanya tak pernah berubah. Rangga. Aku berdiri membeku. Jantungku seperti berhenti berdetak. Nafasku tercekat. Dia melangkah pelan ke arahku. Wajahnya masih sama, tapi ada luka-luka lama yang sekarang tergantikan dengan keteguhan. Aku janji waktu itu aku bakal kembali kalau aku sudah pantas, katanya pelan. Sekarang, bolehkah aku mencintaimu lagi tanpa harus sembunyi? Air mataku mengalir deras. Aku tidak menjawab. Aku hanya melangkah cepat, memeluknya erat. Di depan semua orang, di bawah langit sore yang lembut, tanpa takut, tanpa malu. Karena dia memang bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi cintanya adalah yang paling aku percaya. Dan kali ini, aku tak akan melepaskannya lagi.